Haleluya. Puji Tuhan. Bersyukur, berterima kasih buat kasih Tuhan di dalam kehidupan kita yang terus kita nikmati setiap hari. Melalui hidup kita ini, senang susah harus kita jalani, bahkan canda tawa seringkali kita menangis harus kita hadapi semua itu. Tetapi di balik itu kita harus mengucap syukur kepada Tuhan, sebab kalau kita hidup sampai pada saat ini kita tahu hanya anugerah Tuhan. Puji Tuhan. Berterima kasih juga kepada Tuhan Yesus yang selalu baik di tengah-tengah kehidupan saya. Saya selalu bersyukur ketika Tuhan mempercayakan kehidupan saya untuk saya akan menyampaikan beberapa firman Allah yang harus saya sampaikan. Dan puji Tuhan, pada malam hari ini saya akan membagikan kepada saudara firman Tuhan yang sering kali kita dengar bersama saudara di dalam Roma yang ke-12 ayat yang ke-1. Di situ dikatakan saudara, karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu persembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Dan puji Tuhan, saudara-saudaraku diberkati oleh Tuhan, mungkin ada yang kita bertanya, bagaimana saya akan persembahkan tubuh saya ini sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Tetapi di hari-hari ini kita dibatasi dengan ibadah saudara. Di sebagian beberapa daerah, bahkan hampir setiap gereja tutup sementara saudara. Bahkan di berbagai daerah pun mengadakan ibadah melalui suara angkasa, mungkin di rumah sendiri. Itu baik saudara, diberkati oleh Tuhan. Mungkin sekarang ini kita dibatasi beribadah, mungkin berkumpul, bersekutu bersama dalam gereja, di setiap wadah. Mungkin kalau kita mengadakannya itu kita dibatasi semuanya itu, tetapi penyembahan, pujian kita kepada Tuhan tidak pernah dibatasi. Doa kita tidak pernah dibatasi, saudara diberkati Tuhan. Untuk itu saudara diberkati oleh Tuhan, jangan kita batasi. Kalau gereja bisa saja tutup sementara, tetapi hubungan kita dengan Tuhan akan berjalan terus, akan terjalin terus setiap saat, saudaraku yang diberkati oleh Tuhan. Asalkan kita mau menyerahkan hidup kita ini kepada Tuhan dengan segenap hati kita, saudara yang diberkati oleh Tuhan. Jangan ikut arus dengan orang-orang yang di luar sana. Mungkin mereka berkata begini-begini tentang ibadah ini, tetapi jangan kita pusingkan dengan hal-hal demikian. Tetapi kita fokuskan hidup kita ini bawa kepada Tuhan melalui apa, saudaraku yang diberkati oleh Tuhan? Melalui doa kita, pujian, penyembahan kita kepada Tuhan, kita naikkan walaupun hanya di rumah kita sendiri, berkumpul dengan keluarga, kita menaikkan di situ pujian kepada Tuhan, kita menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran. Maka Tuhan katakan dalam firman Tuhan, Tuhan mencari penyembah yang benar. Di situ ada kita dalam doa kita bawa dalam doa agar supaya di saat-saat ini saudara yang berkati oleh Tuhan, di mana yang sudah namanya penyakit corona ini, saudara kita selalu menaikkan setiap pujian syukur kepada Tuhan, doa kita kepada Tuhan, maka saya akan percaya hidup kita akan berkenan di hadapan Tuhan. Untuk itu biarlah hidup kita ini selalu hidup kudus di hadapan Tuhan. Firman Tuhan katakan di dalam Amsal, saudara, carilah Tuhan. Amsal 8 ayat yang ke berapa itu, saudara? Amsal 8 di situ katakan, carilah Tuhan maka engkau akan mendapat hidup. Maka kita harus mencari Tuhan, saudara, berkati oleh Tuhan selagi ada kesempatan bagi kita. Mungkin saat ini saudara, mungkin ibadah kita dibatasi, tetapi hubungan kita jangan dibatasi dengan Tuhan. Ada saatnya firman Tuhan mengatakan, saudara, orang akan mencari firman di timur, di barat, selatan, dan utara, tetapi tidak akan mendapatkannya, saudara. Tetapi saat-saat ini kita masih ada kesempatan untuk masih bisa mendengarkan kebenaran firman Allah. Puji Tuhan, saudara, yang diberkati oleh Tuhan. Di hari-hari ini kita jangan pernah khawatir akan hidup ini, saudara, yang diberkati oleh Tuhan. Mungkin kita khawatir akan makan pakai kita, jangan khawatir, saudara, akan berkati oleh Tuhan. Mungkin ada berkata toko-toko lain sudah tutup, apa yang harus kita makan, apa yang harus kita minum, apa yang harus kita pakai, jangan khawatir, saudara, akan berkati oleh Tuhan. Dikatakan di dalam Matius 6 ayat 33, di situ dikatakan, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya,
maka semuanya itu akan ditambahkan kepada kamu. Apa yang akan ditambahkan kepada kita, saudara? Kalau kita mencari kerajaan Allah dan kebenarannya, itu yang saya katakan tadi, saudara. Makan, pakai, minum kita jangan khawatir, saudara. Pasti disediakan oleh Tuhan, pasti akan dicukupkan oleh Tuhan. Asalkan kita akan mencari kerajaan Allah dan kebenarannya, maka kita akan mendapat semuanya itu, saudara. Kita diberkati oleh Tuhan. Maka dikatakan oleh firman Tuhan, persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Yang ayat yang kedua dikatakan, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Dan puji Tuhan, untuk itu saudara yang berkata oleh Tuhan, Tuhan katakan, berubahlah dengan pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah dan mana bukan kehendak Allah. Saudara diberkati oleh Tuhan. Di hari-hari ini saudara, kita harus peka dengan suara Tuhan. Mungkin iblis saja bisa dapat mengambil alih. Mungkin di saat iblis ini mencuri perhatian kita, saudara. Mungkin iblis ini katakan ini, katakan itu. Mungkin menurut kita baik, tetapi menurut itu Tuhan jahat. Tetapi kita harus peka dengan suara Tuhan di hari-hari ini. Maka kita akan mengerti kehendak Tuhan, mana yang baik, mana yang tidak baik, saudara. Untuk itu dikatakan oleh Tuhan, janganlah kita menjadi serupa dengan dunia ini, saudara, diberkati oleh Tuhan. Untuk itu saudara, biarlah kita benar-benar hidup kudus di hadapan Tuhan. Jangan kita menjadi serupa dengan dunia ini yang seperti dilakukan dengan orang-orang lain, saudara. Mereka tidak menggunakan kesempatan dengan sebaik mungkin yang Tuhan sudah beri di dalam kehidupan mereka, saudara. Mereka melakukan hal-hal yang menyakiti hati Tuhan, hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan, hal-hal yang merugikan diri mereka sendiri. Padahal firman Tuhan sudah katakan, apa yang kamu tabur di dunia ini itu akan mengikat kita di surga nanti, itu akan terikat di surga nanti. Jadi apa yang kita tabur dalam dunia ini akan menentukan hidup kita yang akan datang, saudara, yang diberkati oleh Tuhan. Kalau kita hanya menabur kejahatan, maka neraka menanti kita, saudara. Tetapi kalau kita menabur yang baik dengan baik terus, maka surga akan menanti kita. Ada dua pilihan yang harus kita pilih di sini. Kalau kita memang hidup dengan Tuhan, memang tidak gampang kita hidup bersama-sama dengan Tuhan. Banyak yang harus kita lalui, banyak hukum yang harus kita jalani. Tetapi kita akan hidup yang kekal bersama-sama dengan Tuhan. Kalau kita hidup dalam dunia ini, memang dunia ini dapat mengenakan kita, tapi sementara saja, tidak bersifat kekal. Dunia ini mungkin bisa memuaskan hasrat kita ini, bisa memuaskan keinginan kita ini. Mungkin dengan uang kita dapat membeli apa yang menjadi kebutuhan kita. Mungkin kita dapat membeli mobil, kita dapat membeli pesawat dan lain sebagainya yang akan memuaskan hidup kita ini. Tetapi itu hanya bersifat sementara. Yang ada dunia ini dikatakan oleh kebenaran firman Allah, fana semuanya itu, saudara. Tapi apa yang harus kita cari dalam dunia ini, yaitu kita cari kebenarannya Allah, kita cari kerajaannya Allah, maka kita akan memperoleh hidup seperti yang dijanjikan oleh kebenaran firman Allah. Dan puji Tuhan, saudara yang diberkati oleh Tuhan, biarlah melalui firman Tuhan yang saya dapat bagikan ini bisa menguatkan iman percaya kita kepada Tuhan. Hari demi hari iman kita semakin teguh kokoh di hadapan Tuhan. Maka saya akan percaya, Tuhan katakan di dalam firman Tuhan, iman kita menyelamatkan kita. Untuk itu saudara, biar kita beriman sungguh di hari-hari ini, bahwa kita yakin dan percaya bahwa iman kita benar-benar kokoh di hadapan Tuhan. Kalau kita percaya kepada Tuhan, kalau kita beriman kepada Tuhan, kalau kita percaya bahwa Tuhan sanggup pulihkan kehidupan kita, mungkin kita bisa berkata, saudara, hidup saya tidak layak di hadapan Tuhan, hidup saya sudah hancur. Tetapi Tuhan berkata, Tuhan datang dalam dunia ini untuk menyelamatkan orang berdosa. Benar-benar mau hidup kita diubahkan oleh Tuhan, Tuhan pasti ampuni setiap dosa-dosa kita, asalkan kita mau benar-benar dibentuk oleh Tuhan, mau benar-benar dipakai oleh Tuhan, menyerahkan setiap perbuatan kita kepada Tuhan dan bertobat semua di hadapan Tuhan. Pasti Tuhan
akan mengampuni setiap dosa-dosa kita dan kerjakan keselamatan yang Tuhan beri dalam kehidupan kita. Ini Yesus memberkati, dan inilah kebenaran firman Tuhan saya yang saya boleh bagikan kepada saudara. Pasti Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.